ada satu amalan. Jadi amalan ini datang dari Nabi dan diijazahkan oleh guru. Amalan itu sekali aja dibaca sehari. Itu fadilatnya kada akan mati sebelum melihat tempat seorang di surga. Amal sekali aja dibaca sehari. Tapi bila nang sekali itu gen, baru kada terbaca juga. Bila kada taufik hidayahnya. Takutnya santri ulunnya membaca amalannya langsung dijazahkan sudah. Paling-paling dah baca waktu di pesantren, hari libur kada baca. Takutnya banyak. Jujur aja tuh. Bila libur hatan balik ke rumah, jujur, terbaca ada di rumah, terbaca ada, jujur ini baik nah. Udah amalan tuh sekali sehari aja dibaca. Bila rutin istiqamah, kada akan mati sebelum melihat surga, melihat tempat nang cagaran seorang tempati di surga. Jadi bisa dalam mimpi bisa. Jadi artinya bila pian mengamalkan amalan nang ini, bila kada ta mimpi melihat surga, artinya pian tenang aja dulu. Tapi bila pian sudah dimimpiakan surga, pian jangan tapi banyak mengurusi dunia lagi. Itu bersiap hadita. Itu sudah kode dari Allah Ta'ala. Nah, jadi banyak itu ubat saja. Usaha jangan tapi dihimati lagi. Jangan tapi dihimati lagi. Apalagi nambah toko, nambah dagangan, nambah modal. Jangan. Menghadap Allah Ta'ala aja lah itu. Banyak itu ubat saja. Nah bacaannya sekali sehari. Subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azim wa bihamdi, subuhun quddus, rabbul malaikati warruh, subhanal aliyyil a'la, subhanahu wa ta'ala. Sekali sehari bacaan itu. Apa lagi kalau biar? Sekali sehari itu datang dari Rasulullah. Ijazah dari Rasulullah sampai kepada guru-guru kita. Sekali sehari jenab. Siapa bacaan itu sekali sehari, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Kada akan mati sebelum melihat tempat kedudukannya di dalam surga. Jadi bila sudah mimpikan melihat surga, apalagi nang ditambayakan Tuhan melihat surga sudah. Nah itu banyak anu aja, banyak itu jangan lagi mau urusin dunia. Nang lebih penting ini nah. Raddul mazalim ila arbabiha, artinya mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya. Bila ada hutang, bayari. Namun kada ada duitnya pang, tapi berniat membayari. Ini kada ada duit nah, berhutang untuk keluarga, memberi makannya anak bini. Kada ada duitnya untuk membayari, tapi berniat membayari. Hari kiamat Rasulullah nang membayari akan. Asal ada niat hendak membayari. Jangan melihat nang menghutangi buka. Melihat nang menghutangi buka, ada nang bayar norannya. Namun ada duit ada boleh kada bayar hutang itu. Jadi bila hutang untuk kebutuhan hidup, kita kada ada duit hendak membayari, niat hendak membayari saja toh. Karena Rasulullah karena nang membayari akan hari kiamat. Artinya orang itu selamat saja karena di akhirat. Bila tidak ada maka kepada ahli warisnya. Misalnya kita pernah mengambil barang orang, lalu orang itu meninggal, kembalikan barangnya kepada anak-anaknya ahli warisnya. Dan bila tidak ada juga maka bersedekah atas nama mereka dan meminta halal kepada orang yang dizalimnya. Dan bila tidak ada juga maka bersedekah atas nama mereka. Misalnya kita bahari pernah mengambil duit orang, lalu kita wah ini tubat, orangnya kadede lagi, ahli warisnya pun kita kada tahu juga. Nah, seapa nilai yang kita ambil itu sedekahkan, niatakan pahalanya sagan orang nang ampun harta tadi. Pahalanya sagan nang ampun harta nito. Ini amun bertujuan nyaman sedikit. Amun nang korupsi duit rakyat mah mana minta halal. Korupsi duit rakyat mana minta halal. Kakak pika, kawa.
Nah, jadi kalau kita pernah mengambil duit orang, sekarang orangnya itu ada dia lagi, keturunannya ada dia lagi, kita tubat seapa nilai itu kita sedekahkan ke masjid kah, ke pesantren kah, dengan niat pahalanya sagan orang yang kita ambil hartanya tadi. Tapi ini catatan, di hati berniat pulang. Kalau suatu saat aku bertamu lawan ampunnya harta atau ahli warisnya, maka ku ganti duitnya itu. Artinya tetap bayar kita. Itu. Tetap bayar. Kalau akhirnya terdapat, tetap kita mengganti. Ada kawa, misalnya kita mencari orang yang kita ambil hartanya tuh, sekali kita cariin, misalnya kadeda keturunannya kadeda juga, lalu duit misalnya nang 10 juta kita ambil itu, kita serahkan ke masjid misalnya, dan niat pahalanya sagan si ampunnya duit itu. 2-3 tahun berdapat lawan si ampunnya duit gitu. Kada kau kita, nah duit kamu suruh sedekahkan sudah ke masjid, kada kawan itu. Kita niatakan kita tetap membayar kepada orang itu, tapi karena kita kada terdapat, nah mungkin dikhawatirkan kita nih kayaknya sampai mati kada berdapat, ya jalannya kayak itu tadi, kita bersedekah pahalanya untuk orang yang kita zalimi itu. Dan meminta halal kepada orang yang dizalimnya bila berupa diri atau pribadi. Kita menguyak orang, menyembah orang, menyebut kejelikan-kejelikan orang, kita tobat, kita mesti minta halal kepada orang yang kita sambati atau kita kuyai itu. Ini kalau kadang menambah keruh suasana. Amun kita menyambati orang, lalu kita datang kepada orang tadi minta ridha, aku minta ridha lo nikam lah, aku menyambati ikam ini, timbul kena bakalahian. Kita bisa-bisa manu nih, ini cegar menambah suasana, menambah keruh suasana, ada usah, ada apa. Lalu kayak apa? Kafarat kita gawi. Kafaratnya kayak apa? Bila setiap kali kita menggibah orang, menguyak orang, baca surah 4, baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah, baca Al-Falaq An-Nas, kemudian kita berdoa lawan Allah, ya Allah, ulun hadiahkan pahala bacaan surah 4 ini kepada Fulan bin Fulan yang mana ulun menguyainya. Nah ini toh, ulun hadiahkan pahala surah 4 ini kepada si Fulan yang telah ulun kuyak tadi, telah ulun sambat tadi, telah ulun gibah. Jadi itu kafaratnya, itu. Jika tidak bisa maka berbuat baik kepada mereka. Nah termasuk berbuat baik adalah dengan mengirimi bacaan, mahadiahi bacaan. Banyakilah tobat, karena itu pertanda